Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyati, guru matematika di SMA Negeri 5 Bulukumba, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga di Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 239 001 495 100. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan PPG dalam jabatan dengan nomor daftar ujian 2024 235271 pada materi peluang suatu kejadian dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning melalui pendekatan saintifik di kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 5 Bulukumba, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Dulunya. Siap, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin ketua kelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Arian Revalina? Sakit. Adrian? Ahmad Fauzi? Aisyah? Andi Akbar? Sakit. Andi Fauzi? Andi Nurainur? Andi Sawal? Aprilia? Asnidar? Aziza? Dian Wanuni? Eka Yunanda? Fauzi? Ajis? Ansar? Yarmuskira? Nurdianti? Nurul Satriasari? Surbidar? Uspiani? Ya, jadi ada 5 orang yang sakit ya. Ya, semoga baik. Untuk pembelajaran kali kita hari ini masih erat kaitannya dengan pembelajaran yang pertemuan kemarin. Jadi pada materi kali ini kita mau mempelajari peluang suatu kejadian. Ya, masih ada kejadiannya. Ya, pertemuan kemarin materinya percobaan, ruang sampel dan kejadian. Di situ Ibu sudah jelaskan. Berarti masih diingat-ingat ya. Iya. Nah, sekarang saya mau coba-coba kembali siapa yang masih ingat pertemuan kemarin. Materinya percobaan, ruang sampel dan kejadian. Ya, siapa yang masih ingat apa itu percobaan? Ya, silakan. Percobaan dalam studi peluang difungsikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Jadi itu percobaan.
percobaan acak seperti apa, Muhammad Ajis? Baik, ketika percobaan acak, hasil yang diperoleh tidak selalu sama, walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat sama dan secara hati-hati. Percobaan seperti ini disebut percobaan acak. Ya, jadi seperti itu percobaan acak. Jadi yang kita lakukan dengan teliti, dengan secara hati-hati. Kalau kita ulangi percobaan itu, hasilnya tidak akan pernah sama dengan yang semula. Itulah yang disebut dengan percobaan acak. Ya. Kemudian ruang sampel. Ya, silakan. Ruang sampel adalah himpunan dari suatu hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ya, jadi itu ruang sampel. Terakhir kejadian. Ya, silakan. Kejadian atau peristiwa yang merupakan bagian dari ruang sampel biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Jadi ini di ruang sampel di kejadian ini tidak mesti selalu disimbolkan kejadian A. Tidak mesti harus selalu kejadian B. Jadi bisa saja A, B, C sampai seterusnya kita ambil bergantung soal yang ada. Jadi kita perhatikan ilustrasi soalnya ada berapa kejadian pada soal tersebut. Dipahami? Baik. Nah, sekarang untuk materinya peluang. Untuk materinya peluang. Ini peluang suatu kejadian. Jadi coba diperhatikan dulu. Jadi peluang suatu kejadian. Tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian di peluang suatu kejadian ini saya ambil masalah 1. Ini suatu ketika Andi akan memilih sebuah kemeja dari dalam lemari pakaiannya. Andi melihat 3 warna kemeja yang berbeda, yaitu warna hijau, biru, dan abu-abu seperti pada gambar berikut. Ya, jadi ada hijau, biru, dan abu-abu. Jika Andi akan memilih satu warna kemeja di antara 3 warna kemeja tersebut, maka berapa peluang kemeja jika terambil yang berwarna biru? Ya. Selanjutnya, dari persoalan di atas, kalian dapat melihat tersedia kemeja dengan 3 warna yang berbeda, yaitu hijau, biru, dan abu-abu. Warna biru dipilih dari 3 warna yang berbeda, maka peluang terambilnya warna biru adalah 1 dari 3 warna itu. Ya, karena cuma 1 yang warna biru. Nah, itu yang keluar sebagai kejadiannya. Ya, jadi kejadiannya itu terambilnya kemeja warna biru. Ya. Kemudian 3 warna yang dimaksud warna hijau, biru, dan abu. Sehingga dituliskan peluang kejadian terambilnya kemeja warna biru itu sama dengan seperti ini. Sekarang kita masuk contoh. Pada pelemparan sebuah dadu, jadi diperhatikan, ini saya ambil dadu besar. Ya, jadi ini dadu, sebuah dadu. Kemudian tentukan peluang munculnya mata dadu berangka ganjil. Ya, yang kedua, munculnya mata dadu kurang dari 3. Ya. Selanjutnya, kita cari dulu ruang sampelnya. Jadi ruang sampel yang dimaksud atau NS-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, atau 6 sisi itu himpunannya sama dengan NS sampai 6. Kemudian kejadian A tadi kita misalkan munculnya mata dadu berangka ganjil. Berarti yang berangka ganjil 1, 3, 5.
Ya, sehingga diperoleh NA sama dengan 3, sehingga peluangnya PA sama dengan NA per NS atau 3/6 sama dengan 1/2. Ya. Yang kedua atau B, sebelum saya bagikan LKPD-nya, kita bentuk diskusi dulu ya. Ya, kelompok diskusinya sama dengan pertemuan kemarin yang Ibu sudah bagikan. Silahkan bergabung dengan teman kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, coba diperhatikan di LKPD-nya, di situ sudah ada petunjuk soalnya, kemudian sudah ada pembelajarannya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Sebentar, satu LKPD harus dikumpul satu kelompok. Jadi yang lain tinggal dipelajari. Silakan dikerjakan. Saya berikan waktu kurang lebih atau pas 30 menit. Maksimalnya
Yang mana ya? Oh iya, sudah dituliskan nama lengkap. Yang kelompok 4 sekarang kita mau mempresentasikan jawaban diskusi kelompok. Untuk nomor 1, dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapa peluang kejadian munculnya? A. Jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. B. Mata dadu pertama bukan angka 6. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 3 dulu. Ya. Kalau mau pakai menjelaskan dengan pakai alat peraga bisa. Ya. Silakan. Kelompok 3 mana anggota kelompoknya? Ya silakan tampil semua di depan ya supaya kita nyaman. Kelompok lain silakan diperhatikan. Sebentar kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Dan kelompok 3 siap memberikan jawabannya.
Oke, baik. Jadi ini adalah Baik, diperhatikan ya, kelompok lain. ini adalah jawaban dari bagian C yang salah satu. Di mana soalnya misalkan B adalah kejadian munculnya maka dari pertama bukan angka 6, maka B sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Di mana hasil dari keseluruhan atau NB sama dengan 30. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya sama dengan PB sama dengan NB per NS, di mana NB adalah 30 dan NS adalah tadi 36, maka 30 per 36 dikecilkan masing-masing dibagi dengan 6, di mana 30 bagi 6 menghasilkan 5, sedangkan 36 bagi 6 sama dengan 6. Jadi peluang kejadian munculnya mata dadu pertama yang buka angka 6 adalah 5 per 6. Bagaimana kelompok lain? Sama. Ya, ini jawabannya luar biasa. Penjelasannya juga sudah bagus, dilengkapi dengan alat peraga. Jadi dia membawakan alat peraga. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Berikan aplaus. Selanjutnya bola inti, maka NB sama dengan 5. Peluang terambilnya bola putih adalah PA per NA per NS. PA sama dengan 5 per 8. Jadi peluang terambilnya bola putih adalah 5 per 8. Bagaimana kelompok lain? Cuma beda ada hasilnya supaya unik. Oh ya, silakan. Ada sedikit perbaikan dari kelompok 1 ya.
Jadi itulah tadi jawaban dari kelompok 4. Kemudian ada sedikit yang mau diperjelas dari kelompok A. Kedua jawaban tersebut sudah bagus dan sangat memuaskan. Ini juga sudah benar. Terima kasih untuk kelompok 4. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masalah yang ketiga. Kelompok berapa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berada seperti ini. Oke, saya pernah mendengar pepatah seperti ini, akan indah sebuah pertemuan kepadanya perkenalan. Begitu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar. Saya Muhammad Hadis, saya Ahmad Fauzi, saya Surya, dan Insyaallah kami dari kelompok 1 yang dimana akan menjelaskan lembar kerja peserta didik tentang peluang suatu kejadian yang tertuju pada masalah ketiga. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada pemateri kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang ketiga. Saya tulis dulu ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pada masalah 3, di mana dompet akbar berisi uang logam 5 keping 500 rupiah dan 2 keping ratusan rupiah. Dompet budi berisi uang logam 3 keping 500 rupiah dan 1 keping ratusan rupiah. Jika sebuah logam diambil secara acak dari salah satu dompet, peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah, di sini saya akan menjelaskan peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah kemungkinan yang terjadi pada pengambilan sebuah logam ratusan di dompet akbar atau sebuah logam ratusan di dompet budi. Pertama, PA. Peluang mendapat uang logam dan ratusan rupiah dari dompet akbar, di mana PDS-nya itu kami ambil dari 5 ditambah 2 sama dengan 7 milik akbar. Kenapa bukan 11? Karena di sini di soal dibagi menjadi 2, di mana dompet pertama itu milik akbar dan dompet kedua itu milik budi. Nah, selanjutnya pada bagian kedua, PB, peluang mendapat uang logam ratusan rupiah dari dompet budi. Kami mendapat 4 dari 3 ditambah 1, jadi 4. Jadi hasil akhirnya itu kami mendapat 2/7 dan 1/4. Selanjutnya kami jumlahkan menjadi 5/15/8. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Bagaimana kelompok lain? Baik, untuk masalah yang ada di LKPD sudah terjawab semua, sudah diselesaikan semua. Hasil diskusinya dengan teman kelompoknya itu menampilkan jawaban yang tepat, jawaban yang bagus.
pertemuan kita kali ini, saya meminta kalian bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini terkait dengan peluang suatu kejadian. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan. Baik, sebagai kesimpulan pada hari ini, peluang kejadian adalah perbandingan antara banyaknya anggota kejadian dengan banyaknya anggota pada ruang sampel. Ya. Masih ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Jadi peluang suatu kejadian itu dirumuskan menjadi PA sama dengan NA per NS. Ya, PA sama dengan NA per NS. Ya, jadi di mana itu A merupakan kejadiannya ya. Ya. Jadi selain definisinya, rumusnya, peluang suatu kejadian, saya akan tambahkan kesimpulannya. Jadi ruang sampel yang bisa kita ambil pada peluang suatu kejadian bisa dari dadu, sama seperti yang diperagakan tadi dari salah satu kelompok, bisa juga dari koin atau uang logam, bisa juga dari kartu kredit yang biasa kita sebut juga dengan kartu jogam. Ya. Jadi sudah dipahami? Ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup, tapi saya mau memberikan pekerjaan rumah. Jadi silakan dilihat di buku paketnya yang ada di perpustakaan, buku paket Kemendikbud, di situ di halaman 86. Silahkan dikerjakan nomor 1 dan 2. Ya. Pertemuan kita hari ini peluang suatu kejadian. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas peluang kejadian majemuk. Sebelum kita akhiri, saya sedikit kita tutup dulu dengan doa. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, LKPD-nya dikumpul setiap kelompok. Silakan. Jadi ada satu untuk dikumpul, yang lain dipelajari. Jadi yang lain itu bukan dibawa pulang untuk disimpan, tapi dipelajari. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.